USP ini adalah unique selling point atau bisa juga disebut keunikan bisnis kita. Kalau kita lihat misalnya dari diagram, ini kira-kira menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh target market kita, pelanggan kita, yang bisa kita berikan, tapi itu tidak ada di pesaing kita. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan solusi yang sama dengan pesaing kita. Berikan yang berbeda atau lebih baik. Nah, itu yang nanti sahabat kuat kita akan bisa belajar bareng tentang USP ini. Nah, ini penting untuk mulai bisa dipahamin di dalam membangun bisnis kita kembali di masa pandemi ini. Yang pertama, apa sih masalah yang ada di masyarakat yang ingin kita bantu solusinya? Ada solusi yang kita berikan kepada permasalahan mereka sehingga mereka menerima solusi tersebut dan akan loyal kepada kita. Lalu yang kedua, siapa yang punya masalah ini, kita akan bicara tentang target market. Dan seberapa besar pasarnya, estimasi kita di tahun 2021 ini target market saya ini akan kira-kira trennya akan meningkat atau semakin menurun, kira-kira seperti itu. Yang keempat, kita setelah menemukan kompetitor, kita cari USP kita atau solusi kita ini kalau bisa jangan sama, tapi bisa lebih baik atau benar-benar berbeda. Nah, USP ini sahabat kuat bisa lihat dari 8 faktor. Bisa dipilih salah satu, salah dua, atau salah 8-8-nya bisa dipilih. Oke. Gitu kira-kira. Dari bahan misalnya, atau dari fungsi produk, atau dari harga, dari service, dari quality, dari daerah, eksklusif, atau dari proses, kira-kira seperti itu. Nah, riset pasar ini juga sahabat kuat perlu lakukan agar bisa mengetahui secara pasti masalah apa yang ada di target marketnya yang mau dibantu solusinya. Ini juga bisa digunakan sebagai momentum atau kesempatan untuk meningkatkan silaturahmi. Kalau istilahnya itu tak kenal maka tak sayang, sudah kenal terbayang-bayang. Jadi sahabat kuat mesti kenal dengan pelanggannya. Karena kalau Ari Lasso bilang, sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi secara emosional akan ada misalnya jus yang lain yang lebih enak, tapi karena pelanggan kita sudah senang dengan pelayanan kita, keramahan tamahan kita, dan secara emosional dia sudah suka dengan kita, dia tidak akan pindah ke lain hati. Ya, itu kira-kira kita gunakan. Nah, ngomongin riset pasar, ada 5 hal yang nanti sahabat kuat bisa tanyakan. Yang pertama, apa alasannya mereka ketika membeli pertama kali? Mungkin karena tertarik ada diskon, mungkin waktu itu pernah ada free tester, mungkin karena referensi dari teman. Nah, ini penting agar itu dijadikan konten atau strategi untuk dilakukan pengulangannya nanti. Pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah apa alasan mereka membeli kembali untuk yang kedua kali? Nah, dari pertanyaan ini kita bisa tahu bahwa masalahnya yang dihadapi mereka itu ada solusinya dari bisnis kita. Nanti ada yang bilang, ya karena anak saya seneng banget ngemil tapi selama ini saya khawatir cemilannya sehat apa enggak. Setelah ketemu dengan kita, akhirnya masalah ibu itu selesai. Anaknya bisa dapat cemilan yang sehat. Itu kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga ini penting ditanyakan agar kita mendapatkan masukan dari mereka. Apa sih yang perlu diperbaikin dari produk kita? Entah itu mungkin dari rasanya, harganya, kemasannya, cara pembayarannya, cara pengirimannya, cara pelayanannya. Mungkin hal yang sepele, tapi ketika kita melayani pelanggan nggak senyum, itu menjadi hal yang membuat ilfeel dari target marketnya. Nih kayaknya si Baskoro nggak ngenakin banget sih. Apa mentang-mentang gue belinya cuman goceng misalnya, kira-kira kayak gitu. Nah, yang keempat kita tanyakan apa yang mereka harapkan lebih. Dan yang kelima ini penting, kira-kira mereka ingat brand kita nggak sih? Karena ini adalah proses branding, jangan sampai ternyata dia nggak ingat. Kita ini mereknya apa, yang diingat adalah merek pesaing. Nah, ngomongin persona buyer, ini adalah cara yang sangat sederhana agar kita bisa tahu pasti siapa target market kita. Ada 4 hal, secara demografi, secara gender, apakah dia pria wanita, umurnya, usianya, lalu apakah dia pekerjaannya karyawan, mahasiswa, atau misalnya ibu rumah tangga, lalu tingkat penghasilannya,
Apakah di level bawah, menengah, atau atas. Geografi, sahabat kuat pastikan di tahun 2021 ini rencana pengembangan bisnisnya ini mau jangkauannya sampai mana. Apakah hanya levelnya level kelurahan, kecamatan, kota kabupaten, atau mau provinsi atau bahkan nasional, ini dipastikan karena akan sangat menentukan di dalam strategi pemasarannya nanti. Secara psikografi, kita tahuin apa sih minat, hobi, lalu perilakunya, dan behavior ini penting karena ini akan menjadikan salah satu jangan sampai jaka sembuh, nggak nyambung. Kalau memang target market kita itu behaviornya atau perilakunya di medsosnya ada di Google Search atau di Marketplace atau di Instagram atau di Facebook atau di grup WhatsApp, pastikan kita nyampe ke merekanya dengan menggunakan behavior atau medsos yang tepat, kira-kira seperti itu. Nah, ini akan larinya ke dalam bisnis model. Nah, ini cukup menarik juga ini, bisnis model ini. Ini nanti saya sekilas saja karena ada urut-urutannya nih. Yang pertama, sahabat kuat lihat di situ ada gambar orang di sebelah kanan, itu adalah customer. Itu adalah blok pertama yang harus diisi, yang tadi diisinya dari persona buyer. Siapa target market produk saya? Kita nggak bisa mengatakan bahwa oh bisnis saya ini, produk saya ini untuk semua orang. Nah itu tidak bisa. Kita harus secara spesifik karena ngebayangin ini kayak target panahan, ini ada di lingkaran titik tengah, kita mau melepaskan anak panah kita kemana. Blok kedua yang kita isi adalah yang namanya value proposition, dilambangkan dengan kado. Nah ini yang kita isi di sini adalah yang tadi USP tadi. Dan blok ketiga itu adalah channel dilambangkan dengan mobil, itu yang kita isi tadi itu yang behavior. Nah sebagai contoh misalnya customer Mbak Debbie, saya tahu Mbak Debbie rumahnya di puncak gunung dan dia masalahnya dia adalah alat komunikasi yang menggunakan satelit misalnya, bukan berdasarkan provider atau sinyal. Nah bisnis saya, USP saya ini, saya punya kado produk itu. Karena saya tahu rumahnya Mbak Debbie di puncak gunung, saya menggunakan kendaraannya pakai motor trail. Saya nggak akan menggunakan mobil sedan. Karena kalau saya pakai mobil sedan, nggak akan sampai kadonya. Nah itu kira-kira akan seperti itu analoginya. Nah lalu yang blok keempat, customer relationship. Setelah saya antar kadonya ke pelanggan, lalu saya kembali, bagaimana kita tetap bisa menjalin hubungan dengan pelanggan kita. Nah ini kita udah ngomongin bagaimana cara merawat pelanggan, bagaimana ketika ada keluhan pelanggan segera teratasi. Lalu blok yang berikutnya apa? Yang digambarkan dengan mesin cash register ya, mesin kasir, revenue stream. Nah sahabat kuat perlu tahu, bisnis saya ini uang masuknya dari mana? Apakah dari keuntungan penjualan atau mungkin ada penghasilan-penghasilan yang lain? Blok berikutnya adalah key activity. Adalah aktivitas utama apa yang harus saya lakukan agar tercipta value proposition ini. Misalnya kalau tadi ngomongin tentang kualitas, berarti mungkin key activity-nya adalah QC. Sebelum kita serahkan ke pelanggan kita, pastikan bahwa memang sudah QC pass gitu ya, udah melewatin pemeriksaan akhir bahwa memang ini layak untuk kita berikan kepada pelanggan kita. Blok berikutnya kita ngomongin key resource, sumber daya apa yang harus kita milikin agar sahabat kuat bisa melakukan aktivitas utama. Nah itu penting agar jangan sampai nanti ternyata kita tidak memiliki sumber daya yang memang kita perlukan. Nah ini kaitannya dengan yang blok ke-8 adalah key partners. Mitra utama siapa yang bisa membantu bisnis kita. Kalau memang adalah supplier telur yang ada di pasar, pastikan kita menjalin relasi yang bagus. Dan yang kedua, kita juga nyari pengganti. Kalau tiba-tiba dia pulang kampung untuk jangka waktu yang lama, kita nggak khawatir. Ternyata pasokan bahan baku kita masih sesuai dengan kualitas yang sebelumnya. Nah blok yang terakhir dan nggak kalah penting adalah cost, struktur biaya. Oh jangan-jangan ternyata selama ini biaya parkir belum saya masukin. Selama ini ternyata biaya ganti oli atau servis motor belum saya masukin. Mungkin selama ini pulsa, kuota, paketan internet yang bulanan belum saya masukin. Sehingga kalau dihitung-hitung ternyata saya belum mendapatkan margin seperti saya ingin. Nah itu kira-kira seperti itu kita belajar tentang bisnis model.